أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam rangka kajian Sabtu malam Ahad. Insya Allah hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema wali Allah dan orang-orang yang menyerupai mereka. Ini penting untuk disampaikan karena kita seringkali salah dalam menilai orang. Karena setan juga memutarbalikkan mana yang wali Allah, mana yang wali setan. Jadi paling tidak kita membaca Al-Quran dan juga hadis yang isinya jelas-jelas tentang sifat dan ciri wali Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai mukadimah saya akan mengutip perkataan salah seorang ulama pendahulu kita yang hidup di abad 12 Hijriah. Bayanullahi subhanahu wa ta'ala li awliyaillahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illah wal munafikina wal fujjar. Maksudnya di sini adalah beliau menjelaskan tentang wali-wali Allah dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara wali-wali Allah dengan orang-orang yang menyerupai mereka, baik dari musuh-musuh Allah, dari kalangan munafikin maupun kalangan fujar. Dalil-dalil yang dipakai tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita tidak akan berkata kecuali apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan juga telah dijelaskan banyak sekali dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Jemaah yang dimuliakan Allah, terkadang wali Allah mereka anggap sebagai wali setan. Dan juga sebaliknya, sebagian dari manusia menganggap wali setan sebagai wali Allah. Karena dia tidak menggunakan dalil-dalil yang benar. Sebagian berkeyakinan bahwasanya wali Allah itu harus memiliki kemampuan yang dahsyat, yang luar biasa, memiliki kesaktian, baru disebut wali Allah. Memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Misalkan
dia berjalan di atas air. Padahal bukan itu sifat atau ciri yang ada dalam Al-Quran. Bisa menghilang, bisa terbang, bisa bergerak dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Itu penafsiran manusia. Dia dipercayai sebagai misalkan kebal terhadap senjata. Ditebas sama golok gak apa-apa. Wah, sakti dia, wali Allah. Salah. Menurut Al-Quran persepsi bukan seperti itu. Dan sebagian meyakini bahwasanya wali Allah itu mereka harus berasal dari keturunan tertentu. Juga tidak. Allah tidak membatasi hambanya yang dekat dengannya. Allah tidak membatasi. Dari golongan manapun kalau dia dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, Allah cinta kepada dia, dialah wali Allah. Dan sebagian lainnya meyakini bahwasanya yang dinamakan dengan wali Allah itu harus memakai atau memiliki pakaian tertentu yang bagus, yang berbeda pakaian tersebut dari yang lain. Contohnya misalkan sorban. Di Arab sana memang banyak sorban, namun itu dibuat untuk dijual. Tapi bukan berarti sorban itu yang menandakan seseorang itu alim ataupun wali Allah, bukan. Maka pada saat kita ihram, kita pakai baju ihram, tidak boleh ada tutup kepala. Tidak ada sorban, tidak ada kopiah. Hanya pakaian selembar. Itu menunjukkan kepada kita bahwa sorban itu bukan sebuah ukuran. Dan sebagian lagi mempercayai bahwasanya yang dinamakan dengan wali adalah orang yang tidak perlu, tidak wajib untuk melakukan syariat Islam. Ini yang banyak sekali diyakini. Kalau ilmunya sudah penuh, maka nggak wajib lagi sholat, nggak wajib lagi puasa. Itu dikatakan wali Allah. Tidak perlu berhaji, karena derajatnya, makamnya katanya sudah tinggi. Bukan itu ukurannya. Dan sebagian orang meyakini bahwasanya seorang wali berarti boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang. Nauzubillah min zalik. Nggak ada dosa bagi dia kalau dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi kesalahan ini diputarbalikkan oleh syaitan, sehingga manusia sebagian mempercayai bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dia boleh berzina, boleh minum khamar, boleh berdusta, dan meyakini sebagian saudara kita yang dinamakan dengan wali itu yang demikian. Boleh dia bohong karena derajatnya sudah tinggi. Nabi aja masih sholat sampai kakinya bengkak. Nabi masih berpuasa. Nabi sampai akhir hayatnya berpuasa. Atau ada yang berkeyakinan bahwasanya seorang wali adalah seseorang yang kuburannya harus dibangun dengan bangunan yang tinggi. Dibuat kubah yang besar, dibuat rumah agar ada orang yang datang ke kuburannya bisa bermalam di sana. Dikunjungi oleh orang-orang yang menganggap dia itu adalah orang yang hebat. Jadi dibangun bangunan. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah kenyataan ukuran manusia dalam menilai wali. Itu ukuran manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah di dalam masalah ini sebuah ayat yang pertama kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran yang tidak bosan-bosannya saya bacakan terus. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan kepada umatnya,
Kalau engkau mencintai Allah, maka ikuti apa yang aku lakukan. Sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lihat di surat Ali Imran ayat 31. Saya tidak bahas ini dulu. Langsung kita lihat berikutnya. Tanda seseorang mencintai Allah adalah dia mencintai Rasulullah. Itu tandanya. Berdasarkan ayat ini. Jadi kita dalami secara mengalir ya. Dan mengikuti amalan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mengucapkan, mengamalkan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengakui mencintai Allah, maka kita tidak akan melakukan perbuatan, tidak akan mengucapkan ucapan-ucapan yang akan membuat Allah marah. Kita menjaga karena kita cinta. Sama aja kita cinta sesama manusia. Kita jaga perasaan orang yang kita cintai. Jangan sampai dia marah kepada kita. Apa yang dia suka kita berikan. Apa perkataan yang dia tidak suka kita jaga. Kan seperti itu. Dia suka apa, kita berikan. Nah, pendekatannya seperti itu. Kita jaga perkataan kita, perbuatan kita, jangan sampai Allah marah kepada kita. Seorang muslim yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia ingin mengucapkan segala ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya Allah ridho kepada dia. Saya juga pernah bilang kalau Allah ridho kepada kita, selesai urusan kita. Apa yang kita minta Allah berikan. Allah tidak berikan di dunia, Allah akan berikan di akhirat. Dan dia ingin mengamalkan segala amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan kebalikannya. Allah juga mencintai dia. Jadi dia mendapatkan cinta Allah. Bukan hanya searah. Kita mau dicintai oleh Allah, tapi kita tidak pernah mencintai Allah. Kita tidak pernah menjaga apa-apa yang Allah mau. Apa-apa yang Allah tidak mau. Dari mana kita tahu bahwasanya ucapan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya perbuatan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jalannya adalah dengan cara melihat bagaimana Rasulullah berkata dan berbuat. Suri tauladannya ada di Rasulullah. Cerminnya ada di Rasulullah. Kalau kita ingin mencintai Allah, maka kita bercermin dengan apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin mencari ucapan yang dicintai oleh Allah, akhlak yang dicintai oleh Allah, ya, ibadah yang dicintai oleh Allah, maka kita melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berucap, beramal dan beribadah. Berucap, beramal, beribadah. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita akan dapatkan di sana sebagai ucapan yang dicintai oleh Allah. Ucapan Rasulullah yang pasti dicintai oleh Allah. Sebagai ibadah dan amalan yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dicintai Allah, mengikuti syariat Nabi yang isinya tentang akidah yang pertama, yang kedua tentang akhlak, tentang ibadah. Jangan pernah menyelisihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang dibawa oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya pasti dicintai oleh Allah, pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan kecintaan Allah, caranya adalah dengan mengikuti perbuatan Rasul, perkataan Rasul, dan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita baca ayat tadi, maka tidak berhenti sampai di situ. Allah akan memberikan ganjaran, bukan hanya dicintai. Apa ganjarannya?
ganjarannya adalah yaghfiru lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Apakah tidak enak kita mencintai Allah dengan cara mencontoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah berbuat, berkata, beribadah, lalu Allah mencintai kita, ditambah Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Kita maunya dicintai, makanya kita mencintai, tapi didapatkan lagi ganjaran, dosa-dosa kita diampuni. Nggak ada yang lebih hebat selain diampuni dosa-dosa. Kenapa? Pada saat dosa kita bersih, nyawa kita diambil, maka tentunya kita akan berada di jalan yang lurus, jalan yang baik. Insya Allah kita menjadi ahli surga. Ini adalah salah satu di antara ciri-ciri wali Allah. Ya. Jadi kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Ini yang pertama. Apa yang kita contohkan dari Rasulullah? Yang pertama akidah, yang kedua tauhid, yang ketiga dakwah, bagaimana Rasulullah berdakwah, yang keempat ibadah, yang kelima akhlak, yang keenam muamalah. Jadi kalau disingkat atau diam, ya. Akidah, tauhid, dakwah, ibadah, akhlak, muamalah. Jadi kalau kita nggak bisa berbuat yang baik, tidak bisa berkata, ya diam. Itu jadi akronim buat memudahkan kita mengingat. Atau diam, akidah, tauhid, dakwah, ibadah, akhlak, muamalah. Kita contoh 6 aspek itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Adapun orang yang tidak mengikuti sunnah beliau, ini kebalikannya, beramal dengan amalan yang diada-adakan. Kita berbuat, kita tidak tahu dalilnya apa. Mengajak manusia kepada kesyirikan, beribadah dengan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang demikian itu bukanlah dinamakan wali Allah. Sederhana, tidak ada contoh, jangan kita lakukan. Lalu ayat selanjutnya, azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin, yang mereka merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman. Mereka memiliki izzah. Izzah itu wibawa, ya. Memiliki wibawa di atas orang-orang kafir. Ini ayat lainnya. Yujahiduna fi sabilillah. Jadi tadi yang pertama, yang kedua tadi azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman. Mereka memiliki izzah, kewibawaan di atas orang-orang kafir. Lalu lanjutnya yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Lalu yang selanjutnya yang keempat, wala yakhafuna laumata laim, ya. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela, nggak takut. Ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 54, kita bisa lihat. Dan disebutkan di dalam ayat yang mulia ini beberapa sifat yang dimiliki oleh wali Allah. Jadi tadi yang pertama, surat Ali Imran ayat 31, mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia. Selanjutnya yang kedua, mereka merendahkan dirinya terhadap orang-orang yang beriman. Rendahkan diri bukan berarti jatuh wibawanya, bukan. Justru adab kita baik kepada saudara kita, ya. Adab kita baik, ya. Tidak memperlakukan dengan semena-mena, sopan, akhlak kita jaga. Mencintai orang-orang beriman yang mana mereka adalah saudaranya. Jadi kita sama orang beriman kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya orang yang beriman adalah saudara. Seorang muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Lalu mereka merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman, tidak sombong. Inilah diantara sifat wali-wali Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Adapun bersama orang-orang yang kafir, mereka memiliki izah. Kita nggak usah takut sama orang kafir. Bukan berarti kita akan memerangi secara fisik. Kita tidak suka terhadap sikapnya, bukan fisiknya, jasmaninya. Yang kita tidak sukai adalah sikapnya yang tertutup terhadap hidayah. Jadi bersama orang-orang kafir kita memiliki izah, wibawa. Kita membenci orang-orang kafir tersebut. Membenci dalam hal ini adalah sikap mereka yang tertutup dari hidayah. Kita tidak suka sikap mereka yang tertutup, bukan terhadap fisiknya. Lalu mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka apa? Li'ila kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Jihad itu meninggikan kalimat Allah, tidak harus perang secara fisik. Ya. Lalu yang keempat, mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ketika mereka beramal ma'ruf, ya, ketika mereka beramal ma'ruf dan menahi munkar, juga menegakkan agama Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya di sana ada orang yang tidak senang terhadap hal tersebut. Namun seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak takut kepada orang yang tidak senang kepada kita. Gak usah kita takut, karena kita ibadah, kita berbuat, kita berkata karena Allah, bukan karena diri kita. Tidak takut terhadap celaan mereka. Nggak apa-apa, kita dicelanya aja di dunia. Tapi di akhirat kita mulia. Gak usah khawatir. Kemudian yang kelima, wa ayatun fi Yunus wa hiya qauluh, dalam satu ayat ya di surat Yunus dikatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak takut dan mereka tidak bersedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Yattaqun. Jadi jelas dalam ayat tersebut, jamaah, Allah menyebutkan kepada kita tentang sifat wali Allah yang kelima. Sesungguhnya wali-wali Allah mereka tidak takut tentang apa yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang ketika hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keamanan kepada mereka, memberikan rasa tenang, memberikan rasa aman di masa ketika manusia pada ketakutan. Di mana itu? Di yaumul mahsyar. Ada penjelasan di ayat berikut, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahum al-amn. Al-amnu di sini ya. Ulaika lahumul amnu. Jadi rasa aman. Wahum muhtadun. Dan juga mereka diberi petunjuk. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan, ya, walam yalbisu itu tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, dengan syirik. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lihat di surat Al-An'am ayat 82. Karena di dunianya mereka itu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah takut, karena kita menunaikan hak-hak Allah. Walahum yahzanun. Dan mereka tidak akan bersedih dengan apa yang sudah ditinggalkan dari dunia dan seisinya.
Jamaah yang dimuliakan Allah, mereka yakin bahwasanya apa yang mereka akan dapatkan di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada sedikit pada saat saya berbicara di tengah teman-teman, jadi ini agak beda dikit tapi ada kaitannya, Seorang teman bilang, teman saya bekerja di perusahaan asing. Lalu dia sering kali datang ke kantor itu pas-pasan jamnya. Harusnya jam 8, pas jam 8 atau lebih sedikit. Suatu hari dia datangnya cepat. 8 kurang 10 udah datang. Lalu dibilanglah oleh teman yang datang cepat itu, cerita dia. Saya hari ini datang cepat sekali. Karena tadi saya naik kendaraan, saya melawan arah. Jalan harus searah, saya lawan. Sehingga saya lebih cepat 10 menit. Wah, teman bilang, waduh, kamu memang itu tumben hari ini nih. Datangnya cepat. Rupanya bosnya dengar. Setelah kejadian itu, siangnya dia dipanggil oleh bosnya. Apa kabar kamu? Coba ceritakan kepada saya tentang kamu hari ini. Kok kamu bisa datang cepat? Ya, iya bos, orang asing bosnya. Saya hari ini datang lebih cepat karena saya melawan arus lalu lintas. Hal yang sepele. Oh begitu ya, iya udah. Dia berpisah, sorenya sebelum pulang dia dipanggil lagi. Hari ini kamu bereskan barang-barang kamu dan kamu dipecat. Ini kejadian sebenarnya. Jadi suatu hal yang sangat simpel. Melawan arus lalu lintas agar datang lebih cepat. Orang asing yang benar aja, yang taat kepada aturan nggak mau. Melanggar aturan. Sama aja kita melanggar aturan Allah. Kalau kita melanggar aturan Allah, maka apakah kita bisa dikatakan kita wali Allah? Tidak bisa. Allah dan Rasulullah mengatakan, ati Allah wa atiur Rasul wa uli amri minkum. Katanya, kalau kita punya uli amri, kita hidup suatu negara punya uli amri, maka kita harus taat kepada uli amri kita. Bagaimana dia bukan orang muslim? Harus taat. Sepanjang yang diatur bukan hal-hal yang buruk. Bukan maksiat, kita ikuti. Jadi di situ, kalau apa yang diatur adalah sebuah kemaslahatan, maka ikutilah. Kayak tadi peraturan lalu lintas. Kita jalan pagi mau ke kantor, habis sholat subuh selesai berzikir, wudhu, kalau perlu sholat duha atau syuruk, habis itu naik kendaraan berangkat kantor, baru jalan nggak ada 1 kilometer udah melanggar lalu lintas, membahayakan keselamatan umat, membahayakan keselamatan saudara kita yang lain, sudah dosa. Karena aturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Kita tidak ikuti, berarti kita berdosa. Sudah berapa dosa kita? Dari mulai berangkat pagi sampai dengan pulang lagi. Ini hanya sekedar aturan lalu lintas. Apakah Allah suka kita yang melanggar aturan lalu lintas di suatu negara atau wilayah kita? Tidak suka. Sampai sekecil itu diaplikasikan oleh orang Barat, orang Eropa yang punya perusahaan, pada saat ada pegawainya yang melanggar, langsung dipecat. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan, ini contoh sedikit bagaimana kita jaga agar Allah itu tidak murka kepada kita. Hal sekecil apapun. Kita mulai hari ini kita jaga. Nggak usah dengerin omongan orang yang sumbang. Biarin aja. Itu orang terlalu rajin. Ada kulit pisang aja
angkat. Padahal itu kan kemaslahatan umat. Perbuatan yang seperti itu mencela orang, itu kan bukan perbuatan yang baik. Ngapain capek-capek ambil kulit pisang buang? Jadi itu ya sebuah contoh bagaimana kita harus menjaga ya kemaslahatan umat dan kita menjaga agar Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada kita. Jadi di sini mereka yakin bahwasanya apa yang mereka akan dapatkan di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita yakin ya, dengan ciri-ciri tersebut. Siapa dia? Siapa mereka? Allah mengatakan mereka adalah wali-wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu ayat selanjutnya Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 21 kita sering dengar. Wahai manusia, hendaklah kalian beribadah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia adalah yang menciptakan orang-orang, menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar bertakwa. Misinya adalah biar bertakwa. Allah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita tujuannya bertakwa, bukan untuk yang lain. Orang yang bertakwa adalah salah satunya dia meninggalkan larangan, patuh terhadap aturan. Dan larangan yang paling besar adalah larangan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kita bisa lihat surat Luqman 13. Lalu Rasulullah SAW bertanya. Lalu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, Ayyuz zambi a'zam. A'zam itu utama, ya, yang a'zam, besar. Ayyuz zambi a'zam. Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dirimu. Kita diciptakan oleh Allah, Allah yang satu-satunya. Tapi setelah kita diciptakan, kita besar, justru kita syirik. Kita mensekutukan Allah. Itu perbuatan paling buruk. Enggak berterima kasih kepada zat yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kamu, kemudian engkau menyembah kepada selain Allah. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah atau sebagian ibadah itu kepada selain Allah. Kita bagi. Ciri atau sifat wali Allah yang keenam, wali Allah adalah orang yang meninggalkan kesyirikan. Jadi berdasarkan ayat tersebut, wali Allah adalah orang yang meninggalkan kesyirikan. Dari rangkuman, dari ayat-ayat tadi, dari bahasan tadi, saya akan merangkum simpulan tentang sifat atau ciri wali Allah. Yang pertama, mereka dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah. Satu. Jadi kita jangan lupa bagaimana kita bisa mencintai Allah setiap saat. Kalau kita cinta Allah berarti kita cinta Rasulullah. Kita ikuti Rasulullah cara beribadahnya. Mereka merendahkan dirinya terhadap orang-orang yang beriman karena mereka adalah bersaudara. Yang ketiga, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meninggikan kalimat Allah
agar kalimat Allah la ilaha illallah tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang meninggikannya, mengatasinya. Maka itu kita selalu, misi kita meninggikan kalimat Allah. Karena itulah kalimat Allah yang diemban dalam misi Islam. Yang keempat, mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela ketika mereka beramar ma'ruf dan nahi munkar. Lalu yang kelima, mereka tidak takut tentang apa yang akan mereka hadapi pada masa mendatang ketika hari kiamat. Tenang, aman. Allah memberikan keamanan pada saat orang susah, bingung terhadap dosa-dosanya yang banyak, tidak pernah tulus mencintai Allah, maka orang yang mencintai Allah dengan tulus tenang. Lalu yang terakhir, yang keenam, wali Allah adalah orang yang meninggalkan kesyirikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ada 6 simpulan tentang ciri wali Allah. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya. Dan apabila ini benar datangnya dari Allah, apabila salah datangnya dari saya sendiri. Wa akhiru da'wana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.